Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita ke tempat ini untuk saling tanasuh, saling menasihati dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan para jemaah sekalian pembacaan kitab Fiqhu al-Ad'iyati wal Adhkar, fikih, zikir, dan doa. Sebagaimana biasa, masih ada keterangan mengenai faidah zikir. Faidah zikir. Yang terakhir disebutkan di antara faidah zikir yaitu menghapus dari sifat kemunafikan, dikarenakan orang-orang munafik sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tambahkan satu faidah dari faidah-faidah zikir, annahu shifaa'un lil qalbi. Zikir para jamaah sekalian obat ataupun penawar untuk hati, wa dawa'un li amradihi, obat untuk penyakit-penyakit hati. Bisa dipahami faidah yang berikut ini, yaitu syifa'un lil qalbi, obat hati, wa dawa'un li amradihi, obat atau penawar untuk penyakit hati. Di sini disebutkan qala Makhul Ibnu Abdullah rahimahullah, zikrullah ta'ala shifaa'un wa zikrun nasi da'un. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syifa', obat. Wa zikrun nasi da'un, sebaliknya mengingat manusia itu adalah penyakit. Dua hal yang bertentangan para jamaah sekalian. Ada obat, tentu lawannya penyakit. Nah, obat ini adalah zikrullah. Kemudian mengingat selain Allah, terutama mengingat manusia, itu adalah penyakit. Di antara rentetan dari faidah ini para jamaah sekalian, zikir akan menghilangkan kerasnya hati. Karena zikir adalah obat, di antara penyakit hati itu kerasnya hati para jamaah sekalian. Jadi zikir dapat menghilangkan kerasnya hati. Di dalam hati ada kekerasan yang tidak bisa dihilangkan kecuali oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya Aba Sa'id, Abu Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi, aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku ini. Apa obatnya? Ada penawar? Apa penawarnya? Azibhu bizikri." Itu apa? Obati dia dengan zikir. Ini faidah zikir, yaitu obat untuk penyakit hati. Ini satu faidah yang kita tambahkan pada kesempatan pada malam hari ini.
Kajian kita akan lanjutkan para jamaah sekalian berkenaan dengan arkanut ta'abbud al-qalbiyatu lidzikri wa ghairihi minal ibadat. Rukun-rukun at-ta'abbud, yaitu peribadahan. Rukun ini berkaitan dengan amalan hati. Untuk ibadah yang namanya zikir ataupun ibadah yang berkenaan dengan selain zikir, karena ibadah itu sifatnya umum. Jadi ibadah ini harus berlandaskan 3 amalan hati yang kemarin kita sebutkan. Yang pertama dilandasi oleh al-mahabbah, cinta kepada Allah. Yang kedua al-khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga ar-raja, mengharapkan ganjaran dari Allah atau berharap kepada Allah. 3 elemen ini ataupun unsur ini harus disatukan oleh seorang hamba apabila ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ia pisah satu dari yang 3 ini, karena dia akan terjerumus ke dalam peribadahan yang salah. Di antara yang 3 ini disebutkan pada kesempatan yang lalu, yang paling agung dan yang termulia di antara yang 3 ini adalah al-hubbu, yaitu mahabbah. Karena dia adalah asal agama Islam ini. Karena mahabbah kedudukannya sangat-sangat mulia, yang dikejar oleh orang-orang yang berlomba menuju kepada Allah melalui mahabbah. Dan mahabbah ini makanan hati para jamaah sekalian, dan gizinya ruh. Ini mahabbah dan permata hati. Dan ini adalah mahabbah juga ruhnya iman dan amalan. Maka barang siapa yang tidak ada pada dirinya ada rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dipastikan hidupnya dalam keadaan binasa ataupun sengsara. Untuk mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan ataupun dijabarkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Qayyim. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, wa tafahum, dengan memahami maknanya dan apa yang diinginkan dari Al-Quran yang ia baca. Ini yang pertama. Untuk mencapai mahabbah, yaitu kita senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan nafilah, amalan sunnah, yang itu dikerjakan tentu saja setelah melakukan amalan-amalan yang wajib. Jadi kalau seseorang dikatakan dekat kepada Allah apabila ia mengerjakan wajib dan ditambah dengan yang sunnah. Inilah namanya taqarrub. Dan ini menyebabkan mahabbatullah. Yang ketiga, dawamu zikrihi ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amal wal hal, fa nasibuhu min al mahabba ala qadri hadha. Mendawamkan zikir kepada Allah dari setiap keadaan melalui lisan, melalui hati dan amalan. Jadi zikir itu kita pakai lewat lisan, lewat hati dan amal ibadah yang sifatnya soleh, yaitu amal soleh. Dan kecintaan kita kepada Allah tergantung
kadar dan nilai dari amalan hati kita, amalan lisan kita, dan amalan-amalan anggota badan kita. Semakin banyak kita beribadah kepada Allah lewat amalan hati, amalan lisan, kemudian amalan anggota badan, seiring itu juga para jamaah sekalian, kecintaan kita bertambah kepada Allah. Yang keempat, isaru mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mahabbah ini muncul kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengedepankan Allah daripada mengedepankan diri kita, hawa nafsu kita. Jadi mahabbatullah itu menunjukkan kita mengutamakan Allah daripada diri kita, ataupun hawa nafsu yang dapat menyebabkan kita dalam kebinasaan. Yang kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuhu. Jadi yang menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui secara detail, secara bagus pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah. Kalau kita paham nama dan sifat Allah, seiring itu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Rahim, Maha Pengasih, Rahman, Maha Penyayang. Kalau kita tahu kandungan makna dari isim Rahim, yaitu nama Allah yang Rahim ini, menyebabkan hati kita cinta kepada Allah karena Allah Maha Penyayang. Dan itu bisa dikiaskan untuk semua nama dan sifat Allah, bukan sekedar satu nama ini saja. Terutama nama yang paling pertama dan utama itu Allah sendiri, nama Allah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, makna dan kandungan dari nama Allah, yaitu Allah. Yang keenam, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi al-zahirah wal batinah. Kita mengakui, kita menyaksikan kebaikan Allah dan kenikmatan Allah yang tampak pada diri kita. Jangan kita seperti orang yang ingkar, orang yang tidak mengakui kebaikan, baik yang sifatnya dari makhluk ataupun dari Al-Khaliq, yaitu Allah, terutama dari Khaliq. Contohnya kita bisa duduk di sini karena kita sehat. Siapa yang memberikan kesehatan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengakui nikmat sehat ini dari Allah, bertambahlah cinta kita kepada Allah. Yang ketujuh, dan ini yang paling menakjubkan, karena kita merasa apa yang kita perbuat tidak bisa membalas kebaikan Allah ataupun mengembalikan nikmat-nikmat Allah, tidak bisa kita balas meskipun dengan amalan soleh yang kita kerjakan dari awal sampai akhir. Dalam artian, kalau kita tidak tidur seumur hidup kita, kemudian kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak bisa kita balas. Makanya dalam diri kita, dalam hati kita ada rasa inkisar istilahnya, yaitu penyesalan yang dalam ataupun remuk hati kita. Kalau kita melihat kebaikan Allah, kemudian kalau kita bandingkan kebaikan Allah dengan pekerjaan kita sehari-hari yang penuh dengan dosa dan maksiat,
maka ini menyebabkan kita merasa bersalah dan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang bersalah dan menyesal ini menggiring kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah dan begitu banyak dosa dan kesalahan saya, tetapi Allah memberikan terus nikmat dan kebaikan kepada saya. Lalu kita merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, menyebabkan kecintaan kita kepada Allah, kita berkhulwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu yang tidak ada penghalang antara diri kita dengan Allah. Jadi kalau kita berduaan dengan Allah, hal-hal yang menyebabkan turunnya keikhlasan kita berkurang juga. Dalam artian menyendirinya kita kepada Allah menunjukkan kita benar-benar menginginkan Allah, bukan menginginkan selain Allah. Terutama sekali di sepertiga malam, seseorang yang bangun untuk berkhulwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihat dirinya dari makhluk, karena dia niatnya sudah bagus, sudah baik, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan semakin bertambahlah cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yang menyebabkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajlis dengan orang-orang yang benar-benar juga sayang kepada kita atas dasar Allah ataupun karena Allah, bukan berdasarkan ataupun faktor selain Allah. Orang ini bersama saya, apa faktornya? Apakah karena saya punya harta? Apakah saya ini punya sesuatu yang menyebabkan ia tertarik bermajlis ataupun berteman dengan saya? Itu kita pertanyakan. Jadi kita bermajlis dengan orang yang sama-sama niatnya, yaitu apa? Menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diketahui lewat perilaku orang tersebut. Apakah ia menegur kita misalkan? Apa manfaatnya kok ia menegur saya? Ternyata manfaatnya setelah orang itu menegur saya menjadi teringat bahwasanya saya ini berbuat salah. Terlebih lagi itu adalah sebuah dosa yang saya lakukan. Syukur-syukur ada yang menegur saya, sehingga saya menilai orang itu berarti orangnya baik, meskipun kata-katanya agak pedas lah begitu, pahit kita rasakan. Tetapi karena niatnya karena Allah. Apa niatnya karena Allah? Menginginkan kebaikan dari kita, maka kita terima. Dan Allah memberikan orang seperti ini, menyebabkan cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Karena orang yang menjadi teman kita adalah orang yang jujur, menunjukkan ia ingin kebaikan dari kita, supaya sama-sama masuk surga lah intinya. Jangan sampai satu di antara kita ini celaka nanti di akhirat. Yang ke-10, muba'adatu kulli sababin yahudu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Menjauhi setiap sebab yang mengakibatkan hati ini terhalangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hati yang terhalangi dari Allah? Syirik. Kemudian yang kedua, secara umum saya sebutkan syirik,
Yang kedua bid'ah. Yang ketiga maksiat. Ini para ulama menyebutkan secara umum yang menyebabkan hati seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala syirik. Karena ia bergantung kepada Allah dan juga bergantung kepada selain Allah. Jadi dia condong kepada selain Allah, jadi dia jauh dari Allah. Kemudian bid'ah. Karena apa para jamaah sekalian? Allah mengutus Rasul dan tugas Rasul menyampaikan, dan tugas kita menaati Rasul. Makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita sempurnakan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak bisa tidak kecuali dengan mengikuti ataupun ittiba sunnah-sunnah ataupun syariat-syariat yang dibawa oleh beliau. Dan ini menyebabkan bertambahnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, maksiat menghalangi ataupun tercegahnya kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengurangi kesempurnaan ibadah seseorang. Dalam artian iman seorang akan terkurangi. Makanya ta'rif iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim 10 yang menyebabkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, summa ma'al mahabbati yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan min Allah. Selanjutnya, bersamaan dengan mahabbah itu wajib atas seorang hamba dia takut kepada Allah. Kemudian rajian lahu, dia juga berharap kepada Allah. Ragiban rahiban, dia ragib, berharap sekali. Kalau ragib, orang yang berharap disertai dengan usaha. Kemudian rahiban, orang yang takut disertai dengan usaha juga. Kalau berharap, kemudian usahanya apa? Melakukan hal-hal yang disukai dan dicintai oleh Allah dalam bentuk ketaatan, amal soleh. Kemudian orang yang takut bagaimana? Ada usaha di situ, ada. Apa usaha di sini? Menjauhi yang mendatangkan kemurkaan dari Allah dengan menjauhi kesyirikan tadi, kemudian kebid'ahan dan kemaksiatan. Jadi bukan sekedar berharap dan takut tok, tidak, tetapi dilanjutkan dengan adanya usaha. In nazara ila dzunubihi wa adlillahi wa syiddati iqabihi, jika dia melihat dosa-dosanya dan keadilan Allah dan iqab Allah, hukuman Allah yang teramat sangat, khasya rabbah wa khafah, dia akan takut kepada Rabbnya. Wa in nazara ila fadlihi al-'am wal khas wa afwihi asy-syamil raja wa tama atau tami'a, jika dia melihat ke arah fadilah, kenikmatan secara umum dan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah, maka dia akan berharap dan tamak.
in wuffiqa li ta'atin raja min rabbih tamaman ni'mah biqabuliha. Jika dia diberikan taufik dalam keadaan taat, maka dia berharap dari Allah kesempurnaan nikmat, yaitu apa? Diterima ketaatannya tersebut. Wa khafa min raddiha bi taqsirihi fi haqqiha. Kemudian dia takut jangan-jangan amalan taatnya tersebut ditolak karena sebab ia menyepelekan, kurang dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ubtuliya bi ma'siyatin raja min rabbih qabula taubatihi wa mahwaha. Jika dia, karena dia manusia itu sifatnya para jamaah sekalian tidak bisa lepas dari kesalahan, maka jika ada seseorang diberikan ujian dengan sebuah maksiat, apa sikap seseorang yang harus dilalui? Dia berharap dari Rabb-Nya, yaitu taubatnya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa khasya, dan dia juga merasa takut dengan sebab lemahnya taubat dan terus menerus diganggu untuk melakukan segala bentuk dosa, maka dia khawatir dan takut akan diiqab, dihukum karena sebab dosanya itu. Maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketaatan ini terus ada pada dirinya dan bahkan bertambah ketaatannya, dan dia diberikan taufik untuk mensyukuri ketaatan ini. Dan dia khawatir dan takut karena sebab sedikit syukurnya, taat ini akan hilang dari dunianya, akan hilang dari dirinya. Pada saat ia mengalami sesuatu yang ia tidak sukai ataupun musibah, maka orang yang benar-benar beriman, dia mengharapkan dari Allah musibah itu dijauhi, dan ia menunggu jalan keluar dari musibahnya tersebut dari Allah. Wa yarju aidan an yusibahu 'alaiha hina yaqumu biwazifati sabri. Dan tidak sekedar itu saja, dia mengharapkan pahala dari Allah pada saat ia sabar dalam menghadapi musibah ini. Dan dia takut terkumpul pada dirinya dua musibah, yaitu pahala luput dari dirinya, dan juga ada sesuatu yang mengena dirinya, yang sesuatu ini tidak ia sukai. Jadi para jamaah sekalian, jika ada seseorang tidak diberikan taufik dengan bersikap sabar yang semestinya, maka dia harus takut dari dua hal. Yang pertama para jamaah sekalian, hilangnya pahala dari kesabaran. Yang kedua, bencana ataupun musibah itu akan ada pada dirinya dan ia tidak sukai. Dan musibah itu terjadi benar-benar pada dirinya. Makanya kata beliau, orang mukmin yang muwahhid, yang bertauhid, dia senantiasa di setiap keadaannya ada rasa takut dan berharap berbarengan. Bukan satu dikalahkan dari yang satunya lagi. Takut terus tanpa ada harapan, ataupun berharap terus tanpa ada ketakutan. Makanya ada namanya kelompok, karena berdasarkan sikap yang sepihak ini, kalau merasa takut terus namanya khawarij. Kemudian bersikap berharap terus namanya murji'ah. Bisa dibaca ataupun dikaji dalam kajian
tauhid ataupun akidah. Dan ini yang harus kita tanamkan, yaitu mahabbah, kemudian digandeng dengan rasa takut dan berharap. Dan ini yang bermanfaat para jamaah sekalian, dan ini yang menyebabkan kebahagiaan, adanya kebahagiaan. Lalu tuntunan dari para ulama, para jamaah sekalian, dalam menghadapi kecenderungan hati kita, kalau ada kecenderungan takut saja, kemudian di satu pihak ada kecenderungan kita berharap saja dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kalau posisi kita terus menerus condong ke arah maksiat, maka tonjolkan rasa takut. Kemudian sebaliknya, kalau kita didekati ajal kita ataupun orang yang sakit misalkan, harus ia kedepankan rasa berharap. Karena Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan birrabbi. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian mau meninggal dunia kecuali dia harus berhusnudzan kepada Rabb-nya. Jadi saat mendekati ajal atau wafat, seseorang harus mengedepankan rasa harapan kepada Allah. Begitu banyak rahmat Allah harus ada di pikirannya. Kemudian dalam posisi dia banyak bermaksiat, yang harus dikedepankan sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf al-mahmud as-sadiq, takut yang terpuji dan yang jujur, mahala baina sahibihi wa baina maharimillah. Takut yang terpuji, takut yang jujur, yaitu takut yang mencegah orangnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jika takutnya saja ia tonjolkan sampai berlebihan, maka bisa saja seseorang akan tertanam pada dirinya sikap putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang terpuji dan dikatakan jujur di sini, hal yang mencegah dirinya dari berbuat haram, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan overdosis, takut senantiasa menghantui dirinya sehingga muncul sifat berlebihan, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berharap yang disukai, yang terpuji, dan ini harapan yang jujur, yaitu ar-raja'ul ladzi yakunu ma'a amalin, yaitu harapan yang digandengkan dengan amal ibadah ataupun amal perbuatan, bi ta'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah. Makanya ada seseorang yang terus menerus dalam kelalaian, dalam kesalahan, dan terus menerjang dosa dan maksiat, kemudian berharap rahmat dari Allah, tapi tidak ada usaha dalam bentuk amalan. Ini adalah harapan yang dusta, para jemaah sekalian, tidak jujur. Cuma berharap saja, tapi tanpa ada usaha dalam bentuk amal ketaatan. Ini dikatakan dengan harapan ataupun berharap yang tidak jujur. Ditutup oleh beliau, walidza qala ba'd salaf. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan
mengatakan al-khaufu wal raja'u kajanahai at-ta'iri. Khauf dan raja ini seperti dua sayap burung. Idza istawa ya istawa at-tayru wa tamma tayranuhum. Jika dua-duanya ada, khauf dan raja, dua sayap ini, maka burung ini akan terbang secara sempurna. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi an-naqsu. Jika kurang salah satu dari dua sayap ini, maka ini akan kurang. Wa idza dhahaba sara at-tayru fi haddil maut. Jika tidak ada raja dan takut, maka burung ini dalam posisi batas yang hampir mendekati maut, yaitu kebinasaan. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam pada diri kita tiga amalan hati. Yang paling utama yaitu mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah sekalian yaitu ar-raja, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini harus terkumpul, jangan dipotong sebelah-sebelah. Karena di situ para jamaah sekalian disebutkan oleh Ibnul Qayyim ada tiga golongan yang mereka mengambil satu saja dari yang tiga ini. Takut saja, kemudian berharap saja, kemudian mahabbah saja. Makanya beliau mengatakan ada tiga golongan jalan yang ditempuh oleh manusia dalam beribadah pada Allah. Golongan pertama nufatul hikami wa ta'lil, golongan yang menafikan hikmah dan alasan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengembalikan segala urusan ibadah ini ila mahdil masyiah, ini adalah kehendak saja, dan tidak ada kehendak dari sang pelaku ibadah, yaitu hamba tersebut. Jadi seorang hamba ini melakukan ibadah karena perintah semata, ataupun kata singkatnya di bawah tekanan perintah. Kalau kita pikirkan orang yang melakukan sesuatu di bawah tekanan, tidak ada pada orang tersebut ada rasa cintanya, tidak ada rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sholat karena diancam saja, naudzubillah min dzalik. Apakah Allah sekejam itu begitu para jamaah sekalian? Jadi diancam sehingga tidak ada rasa mahabbatullah, tidak ada rasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada diri Allah itu ancam-ancam. Padahal Allah Subhanahu wa taala ilah. Apa yang namanya ilah? Muncul kata-kata Tuhan ini ataupun sifat ketuhanan karena sebab Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah memberikan rezeki. Kita tahu itu semua, muncullah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini yang paling hak dan paling berhak untuk diibadahi, karena dia yang menciptakan kita dan dia memberikan rezeki kepada kita para jamaah sekalian, bukan sekedar mengancam, tidak. Bahkan Allah itu rahmatnya mendahului murkanya. Jadi pada saat orang ini menafikan hikmah dan alasan dan menganggap ibadah itu sebuah ancaman saja, maka pada saat ia melakukan ibadah, dia tidak menikmati sedikit pun ibadah tersebut, tidak bisa
menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya gersak karena tidak ada kelezatan dalam beribadah, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua para jamaah sekalian, dalam beribadah mereka menetapkan adanya jenis hikmah dan alasan, tetapi itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi secara tabiat, bukan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Jadi kalau kita beribadah akan diupah begitu. Seperti orang yang melakukan sebuah pekerjaan dibalas dengan sebuah imbalan, dalam artian transaksi jual beli saja. Apakah kita sholat karena transaksi jual beli? Tidak, para jemaah sekalian. Kenapa bisa tidak? Karena kita sholat ini mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang yang bertransaksi ataupun jual beli. Beli, jual. Ada enggak rasa, apa istilahnya, cinta di antara keduanya? Jarang yang ada rasa cinta di antara kedua. Cuma apa? Untung, rugi, untung, rugi. Sudah belas itu saja. Apakah kita sholat mau seperti itu? Tentu saja tidak. Kita sholat untuk menikmati sholat kita, ataupun zakat kita untuk menikmati dalam hati kita tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ganjaran dari Allah, dan takut kita jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok kedua. Jadi ibadah itu cuma transaksi saja, tanpa ada embel-embel rasa khauf dan rasa cinta. Yang ketiga, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ada sekelompok orang melakukan ibadah karena faktor untuk menekan jiwa yang katanya jiwa ini sifatnya tidak baik, alias buas. Maka untuk meminimalisir ini sifat yang tidak baik pada jiwa kita ini, ya kita sholat. Seperti hewan buas yang dijinakkan, kita ini buas, kemudian untuk menjinakkan disuruh sholat, disuruh puasa, begitu seterusnya. Tapi kosong dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kosong dari berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sifat ataupun sikap yang salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga kelompok ataupun tiga sikap yang salah dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang keempat, kata beliau, yaitu kelompok Muhammadiyah, kelompok Al-Ibrahimiyah, kata beliau, yang mengikuti dua kekasih Allah. Dua kekasih Allah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam. Keduanya ini mengakui dan mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal hikmahnya dari syariat ini. Dan mereka inilah yang mengikuti dua nabi ini dan nabi-nabi yang lain, orang yang berilmu, beribadah berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebabnya, para jamaah sekalian. Rahasia peribadatan itu dan tujuan dan hikmah ibadah itu mereka ketahui dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi saya katakan, Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rezeki, kemudian Allah yang mengatur segala alam di dunia ini, dan seterusnya. Allah memberikan manfaat, Allah memberikan mudarat, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hal ini, kita ilmui, ada rasa tumbuh dari kita untuk beribadah berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut dan mengharapkan ganjaran dari
Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, Allah yang paling hak untuk diibadahi karena Dia Tuhan, begitu. Ada sifat ketuhanan dan hakikat ketuhanan ini tidak dimiliki selain Allah. Makanya cinta kita serahkan pada Allah karena Dia Tuhan. Berharap kita serahkan pada Allah karena Dia Tuhan. Takut kita kepada Allah karena Dia Tuhan. Tidak ada yang menandingi Allah dari kehendak Allah. Siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada di antara kita yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kepalanya adalah mahabbah. Para jamaah sekalian, kata Ibnul Qayyim di sini. Makanya Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah. Di antara orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang-orang beriman lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang tadi saya sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Yang intinya, ibadah itu harus berlandaskan yang tiga ini, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Al-mahabbah, wal-khawf, wal-raja. Sebenarnya ada banyak pembahasan dalam masalah ini, tapi ini yang InsyaAllah cukup untuk menambah keimanan kita, motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.